Survei kesiapan masyarakat dalam mendukung era baru siaran TV digital akan dilaksanakan secara serentak sampai 22 November tahun 2022. Disampaikan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Usman Kansong dalam acara survei kesiapan masyarakat dalam mendukung era baru siaran televisi digital yang diselenggarakan di Hotel Aston Sentul, Kabupaten Bogor. Sekedar informasi, acara survei kesiapan masyarakat dalam mendukung era baru siaran televisi digital turut hadir Abdul Karis Al-Masyari, Wakil Ketua Komisi DPR RI, Ellen Katherina, Eksekutif Direktur PT Nielsen Audience Measurement, Besa Trio, Peneliti Utama Litbang Kompas, Murdan Alfa Satyawan, Direktur PT Multi Utama Riset Indo, Adianti Firdausi, anggota tim komunikasi publik ASO, Abni Jaya Putra, anggota tim komunikasi publik ASO, dan Geriantika Kurnia, Direktur Penyiar Kominfo. Usman mengatakan bahwasannya menurut temuan di masyarakat, meski banyak masyarakat yang belum mengetahui tanggal pasti peralihan TV analog ke digital, namun masyarakat Indonesia bersedia jika harus membeli stop box secara mandiri, asal harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Ya, jadi kalau kita lihat kesiapan masyarakat, itu angka terakhir 76%. Saya kira ini akan berkembang terus ya sampai nanti pada saatnya bulan November. Kita harapkan sebagian besar masyarakat mungkin di angka 90% itu siap dengan perubahan atau peralihan dari analog ke digital untuk televisi. Nah, sudah berjalan memang betul sekali April ASO tahap pertama, dan evaluasi yang selama ini yang kami catat adalah soal set-top box, ya, ketersediaan set-top box buat masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin. Ya, dan perlu saya sampaikan bahwa ketersediaan set-top box buat masyarakat miskin yang jumlahnya 6,7 juta itu, 5,7 juta di-provide atau disediakan oleh lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta atau yang kita sebut penyelenggara multiplexing. 1 juta itu disiapkan oleh pemerintah. Nah, ini kendala-kendala yang kita temukan di lapangan. Ya, tetapi kita terus berkoordinasi dengan penyelenggara multiplexing agar 6,7 juta ini terpenuhi. Ya, terpenuhi. Kenapa? Karena memang ini untuk menunjukkan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Nah, sementara yang tidak masuk dalam kategori rakyat miskin yang jumlahnya tadi lebih besar, 22 juta, itu kita terus sosialisasikan agar mereka mau mengadakan secara mandiri, ya, artinya membeli sendiri, dan sudah tersedia di toko-toko elektronik. Ya, nanti ada di seminar kita hari ini akan disampaikan kesiapan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan untuk menyiapkan set-top box di lapangan. Jadi sekarang pun sudah bisa dibeli baik langsung fisik maupun online untuk masyarakat yang masuk kategori bukan kategori tidak mampu. Selain itu juga sudah ada televisi digital yang lebih murah harganya, mungkin 2 juta, 3 juta itu sudah ada. Nah, silakan kita mengimbau masyarakat untuk mulai beralih. Jadi pertama tadi saya sampaikan sosialisasinya berisi bagaimana masyarakat tahu ada ASO. Kemudian kan ini pada tingkat nih yang sekarang ini survei adalah pada tingkat mereka mau tidak berniat tidak untuk beralih begitu kan. Nah, yang ketiga pada tahap perilaku kan begitu. Nah, kita berharap nanti masyarakat yang masuk kategori bukan miskin begitu, itu bisa mengadakan secara mandiri begitu sih. Jadi kalau lebih singkat lagi ya kendalanya salah satunya adalah set-top box. Kalau teknologi multiplexing sudah siap ya, tadi Pak Haris juga mengatakan hampir siap, kita bisa dikatakan hampir 100% kita tuh siap. Semua jenis sosialisasi kita lakukan ya, melalui seperti sekarang webinar, datang ke masyarakat melalui pertunjukan rakyat ya, kemudian juga kami melibatkan
kawan-kawan Komisi 1 di daerah masing-masing, ya, dapil masing-masing begitu. Bahkan kami sudah melibatkan pemerintah daerah ya untuk melakukan sosialisasi supaya penerimaan masyarakat, awareness masyarakat itu meningkat. Ya, jadi semua kita sosialisasikan termasuk melalui televisi. Ya, melalui televisi. Kenapa? Karena memang melalui televisi dianggap lebih efektif menurut survei yang kita lakukan. Sebab yang mau diganti kan TV-nya. Jadi kita informasikan juga melalui TV. Kalau kita lihat di televisi hampir setiap saat ada sosialisasi tentang ASO, baik di Superimpos maupun lewat ILM misalnya, maupun lewat running text, itu selalu kita sosialisasikan. Nah, saya sih yakin begitu ya, masyarakat ini awareness-nya akan terus meningkat dan tingkat partisipasinya akan lebih baik begitu dengan sosialisasi yang kita lakukan, kita serang istilahnya begitu ya dari berbagai sisi. Nah, jadi begini ya teman-teman ya, jadi kalau Indonesia ini tidak seluruhnya, tidak semua wilayah itu bisa menangkap siaran TV terestrial, gitu ya. Ya, ada berapa Pak Giri ya? 112 wilayah layanan. 112 wilayah layanan yang tidak bisa. Ya, oh iya, iya. Giri yang tahu 12 wilayah layanan yang tidak tercover dia. Jadi mereka tidak tercover. Tapi yang untuk perbatasan itu sudah semua siap. kalau perbatasan. Kalau perbatasan itu sudah siap di daerah 3T itu kita siapkan. Nah, masyarakat ini kan banyak di daerah-daerah yang memakai parabola. Tadi kan saya sebutkan juga ya. Ya, patungan satu parabola yang besar itu mereka bisa lihat siaran televisi juga begitu. Nah, itu salah satu kreativitas masyarakat juga sih untuk mengatasi kendala. Kita ini kan geografisnya luas, kemudian konturnya juga berbeda-beda. Karena itu memang diperlukan dan digitalisasi televisi ini adalah salah satu cara ya sebetulnya untuk bagaimana memperluas siaran televisi kita, jaringan televisi kita ke seluruh Indonesia. Intinya kita ingin tegaskan bahwa pemerintah dan tadi didukung oleh DPR, juga saya kira lembaga atau penyelenggara multiplexing dan seluruh masyarakat mestinya ya kita bertekad, kita berkomitmen sama-sama agar ASO ini sukses. Ya, ini perlu kerjasama dengan semua pihak supaya ASO ini sukses, karena ini keniscayaan ini diatur oleh undang-undang, Cipta Kerja, dan kita sudah ketinggalan dibandingkan negara-negara lain. Nah, karena itu saya berharap kita semua bekerja sama ya demi suksesnya ASO pada tanggal 2 November 2022. Sementara untuk rumah tangga miskin, stopbox akan diberikan secara gratis dari penyelenggara multiplexing, MUX, dan jika nantinya kurang maka pemerintah dalam hal ini Kemkominfo RI akan membagikan secara gratis melalui Kemensos berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PT Multi Utama Riset Indo. Dari Hotel Sentul, Bogor, BBN TV Channel melaporkan.